Belalang sembah menangkap. Jangkrik kali ini alam semesta kepercayaan pada musibah jauh lebih dahsyat dari musibah sebelumnya. Karena bencana terakhir, mereka menangkap alam semesta. Ini memberi kekuatan mereka dorongan yang menakutkan. Kekuatan iman adalah energi yang sangat istimewa. Kekuatan keyakinan untuk menjadi dewa tertinggi dan orang suci tidak ada hubungannya dengan jumlah tempat di alam semesta. Selama mereka memiliki kekuatan iman yang cukup dan orang percaya yang cukup, mereka akan dapat melepaskan kekuatan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Terobosan mereka tidak membutuhkan kuota. Semuanya tergantung pada iman. Semuanya tergantung pada orang percaya. Dapat dikatakan bahwa ada kekuatan besar dalam jumlah. Tentu jika ingin disucikan dengan iman, jumlah dan kualitas orang beriman sangat banyak. Jumlah yang cukup juga membutuhkan kekuatan orang percaya. Semakin kuat kekuatan, semakin banyak kekuatan iman yang akan dihasilkan. Jelas, pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta sekarang mengarahkan ide mereka ke raksasa langit berbintang. Kekuatan raksasa langit berbintang itu menakutkan, dan satu orang percaya sebanding dengan puluhan miliar. Selain itu, kenaikan raksasa langit berbintang relatif mudah. Selama mereka memburu raksasa langit berbintang setingkat kekayaan Tianyuan, daging dan darahnya dapat sangat meningkatkan kepercayaan yang mereka taklukkan. Selain itu, mereka dapat membuat beberapa raja binatang yang baru saja mereka taklukkan untuk membuat terobosan. Tentu saja, mereka masih akan mempertimbangkan apakah akan melakukan terobosan atau tidak. Karena, mereka masih khawatir bahwa raksasa langit berbintang di alam penciptaan Tianyuan dapat menembus kekuatan keyakinan mereka. Pulihkan diri Anda. Tapi bagaimanapun juga, selama raksasa langit berbintang ini dihancurkan, mereka bisa mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Karena alasan ini, mereka telah bertelur selama lebih dari 1 miliar tahun. Ho ho ho, ho ho. Pada saat ini, 9 mayat kaisar binatang dikepung oleh sekelompok dewa yang percaya pada alam semesta. Menghadapi serangan tak berujung dari kekuatan iman. Matanya menjadi semakin merah, dan energi di tubuhnya menjadi semakin ganas. Pada saat ini, salah satu lengannya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Lengan korosif itu langsung berubah menjadi pita hitam, mencoba menerobos pertahanan mereka. Bersiaplah untuk melawan, bahkan setetes darah dari Kaisar Binatang 9 mayat tidak akan membuatnya melarikan diri. Jangan pelit dengan kartu haul Anda. Jika Anda perlu menggunakan kartu haul Anda harus menanggung biayanya bersama. Tianyuan yang kuat yang percaya pada alam semesta berkata dengan keras. Minum. 2 peramal Tianyuan lainnya mengangguk. Mereka secara alami mengerti. Untuk menghadapi raksasa langit berbintang dari tingkat keberuntungan Tianyuan, mereka bahkan memanggil semua orang percaya di bawah mereka. Ratusan ribu orang percaya para dewa meletakkan rantai keyakinan yang kuat dengan peramal Tianyuan tingkat pemula. Rantai kepercayaan memblokir semua energi. Untuk perburuan ini, mereka mempersiapkan banyak hal. Secara alami, tidak mungkin membiarkan raksasa langit berbintang melarikan diri. Bahkan setetes darah. Setelah raksasa langit berbintang lolos dengan setetes darah, ia juga dapat dihidupkan kembali dengan setetes darah. Bahkan, sedikit helai rambut pun bisa menghidupkannya kembali. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Mereka menginginkan mayat raksasa langit berbintang, dan mereka juga menginginkan kuota terobosan alam semesta langit berbintang. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, seorang raja dewa kepercayaan yang mengendalikan level, kekuatan keyakinan memadat menjadi puncak gunung, secara langsung menekan lengan tak tertandingi dari Kaisar Binatang Buas 9 mayat. Zizizi. Gunung kepercayaan yang menakutkan ditekan di lengan Kaisar Binatang 9 mayat, dan suara korosif terus berdering. Menghadapi penindasan puncak gunung ini, lengan Kaisar Binatang 9 mayat tidak memiliki cara sama sekali, itu langsung ditekan ke samping, ditangguhkan dalam kehampaan. Dari kejauhan, Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan tenang, matanya sedikit berkedip. Kali ini Fight Universe telah banyak berinvestasi, dengan adanya 3 tingkat kontrol, ditambah dengan pengaturan yang begitu hati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membunuh Kaisar Binatang 9 mayat. Wang Xian berpikir dalam hati, matanya jatuh pada kedua sosok itu. Seseorang duduk di sana bersila dan baru saja memasuki penciptaan Tianyuan dan percaya pada Raja para Dewa. Salah satunya adalah Raja Dewa yang percaya pada tingkat kontrol. Keduanya adalah kenalan Wang Xian. Dan mereka juga 2 eksistensi yang mendambakan pedang dan alam semesta sihir. Namun, kali ini mereka mengubah target mereka dengan sangat cepat. Dalam keadaan Kaisar Binatang 9 mayat, itu seharusnya bisa bertahan selama lebih dari 10 hari. Wang Xian melihat posisi Kaisar Binatang 9 mayat di tengah.
Meskipun Kaisar Binatang Sembilan Mayat menderita luka berat, hal yang paling serius adalah lengan yang tertekan. Sulit untuk mengatakan milik siapa Kaisar Binatang Buas Sembilan Mayat ini. Wang Xian bergumam, menonton dengan tenang. Seiring waktu berlalu, luka pada Kaisar Binatang Sembilan Mayat menjadi semakin serius. Kaisar Binatang Sembilan Mayat juga menjadi semakin kejam. Dia ingin melarikan diri. Serangkaian energi menakutkan berdampak pada serangan dan pertahanan Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta. Daging dan darah yang korosif berubah menjadi makhluk seperti zombie, terus-menerus membuat terobosan. Namun, Raja-Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta bersiap terlalu sempurna dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Kaisar Binatang Sembilan Mayat. Kaisar Binatang Sembilan Mayat ini, bagaimanapun juga, ada pada tingkat pengetahuan pemula. Jika itu bukan raksasa langit berbintang, vitalitasnya sangat ulet. Jika Anda seorang ahli keberuntungan Tianyuan biasa, Anda akan diburu oleh mereka dalam waktu 5 menit. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, sekarang, dibutuhkan lebih dari 10 hari untuk memburu raksasa langit berbintang tingkat pertama ini. Kesenjangannya sangat besar. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, tubuh Kaisar Binatang Buas Sembilan Mayat menjadi semakin kecil. Cedera tragis dan konsumsi banyak energi juga membuat tubuhnya mengecil. Wang Xian segera menghubungi An Lai dan memintanya untuk membawa Tianqi. Chaos, kamu kembali ke alam semesta berbintang dulu, dan aku akan memberitahumu kapan Kaisar Monster Sembilan Mayat akan mati. Kemudian kamu mengambil kesempatan dan menerobos langsung. Melihat situasi di depan, Wang Xian memerintahkan Chaos. Ya, kekacauan mengangguk dengan hormat. Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao, mereka berempat telah dicuci otaknya. Jika ada kesempatan kali ini, aku akan membunuh mereka. Jika mereka dibangkitkan di alam semesta berbintang, kamu bisa menyelesaikannya. Mereka jika ternyata bawahanmu telah dicuci otak, kamu dapat menghancurkan mereka segera setelah kamu menerobos. Wang Xian melihat ke arah kekacauan dan terus berbicara. Itu Raja Naga, hei, mereka telah kehilangan diri mereka sendiri. Kekacauan menunjukkan tatapan menyakitkan di matanya. Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao, dan Su Hua adalah 4 orang, meskipun mereka bukan saudara, tetapi mereka memiliki persahabatan yang dalam. Tapi sekarang, mereka telah berubah. Saya bukan lagi diri yang asli. Kekacauan bukanlah Beastmaster yang bimbang. Dia juga tahu bahwa Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao saat ini terbuang sia-sia, akan lebih baik binasa. Makhluk tanpa diri bahkan tidak sebaik raksasa langit berbintang tanpa kecerdasan. Kekacauan melirik dengan marah ke arah Raja Dewa yang percaya pada alam semesta, berbalik dan terbang menuju alam semesta berbintang. Shenlong ada di belakang. Ho ho, ho, sejak awal, 1 lengan ditekan, dan sekarang, 6 lengan telah sepenuhnya ditekan. Di antaranya, ada salah satu giginya. Gigi yang memancarkan aura menakutkan. Tut ingin menerobos pertahanan Raja Dewa yang percaya pada alam semesta, tetapi masih terhalang. Kaisar Binatang Sembilan Mayat sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bertemu dengannya akan menjadi kematian. Vitalitasnya juga sedikit demi sedikit menghilang. Tidak lama kemudian, sosok Tianqi dan Anli muncul di samping Wang Xian. Ayah! Tianqi langsung berteriak saat melihat Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan menunjuk ke arahnya. Mahadewa tertinggi mengirim mata untuk melihat. Ayah, keberadaan macam apa ini? Ini sangat besar dan menakutkan. Ketika Tianqi melihat Kaisar Binatang Sembilan Mayat, wajahnya penuh keterkejutan. Binatang raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang ada di tingkat penciptaan Tianyuan. Ia tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi vitalitas dan kemampuan khususnya sangat kuat, kata Wang Xian. Ketika Raja Dewa di alam semesta kepercayaan mengepung Kaisar Binatang Sembilan Mayat, Wang Xian melihat bahwa Kaisar Binatang Sembilan Mayat telah menggunakan bakatnya yang kuat beberapa kali. Tapi mereka semua dihadang oleh Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta dengan harta dan kemampuan khusus. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Tianqi melihatnya dengan mata berkedip-kedip, penuh keheranan, diikuti olehnya dengan takjub. Ayah, bukankah kita membunuh pria paruh baya dan tua itu terakhir kali? Sekarang, ketika Kaisar Binatang Sembilan Mayat akan dipenggal, kami akan segera bertindak untuk merebut mayat Kaisar Binatang Sembilan Mayat, dan mengirimmu untuk membunuh 4 raksasa langit berbintang di sampingmu. Jika ada kesempatan, aku memenggal kepala para dewa yang percaya pada alam semesta dan mengganggu dengan mereka. Wang Xian berkata kepada Tianqi.
Ayah angkat yang baik. Tianqi mengangguk, berdiri di samping Wang Xian, menonton dengan tenang. Wang Xian juga menatap dingin ke depan, menyaksikan mereka mengepung Kaisar Binatang 9 mayat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 9 mayat binatang kaisar meledak dengan bakat yang kuat dari waktu ke waktu, ingin melawan dan melarikan diri. Tapi mereka semua dihalangi oleh Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta. Kali ini, untuk sepenuhnya memusnahkan Kaisar 9 mayat binatang, mereka juga membayar banyak sumber daya. Kaisar binatang 9 mayat ini akan mati. Bersiaplah untuk mencegahnya melakukan serangan balik terakhir. Tanda seru. Waktu hari berlalu, dan Raja para Dewa berteriak keras. Wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Binatang Buas 9 mayat sudah sangat lemah. Segera, mereka akan benar-benar musnah. Namun, mereka tidak akan membunuhnya secara langsung. Mereka ingin menyimpan sedikit pun kehidupan di dalamnya. Ini untuk mempersiapkan aksi selanjutnya. Pada langkah selanjutnya, mereka ingin berevolusi. Apakah mereka ingin membiarkan orang percaya raksasa langit berbintang membuat terobosan? Bagaimana mengendalikannya sepenuhnya setelah terobosan? Ini adalah hal yang sangat penting. Meninggalkan jejak kehidupan juga untuk mencegah raksasa langit berbintang lainnya di alam semesta langit berbintang menemukan bahwa ada tempat tambahan, untuk langsung membuat terobosan. Ho! 4 raksasa langit berbintang, Fei Lian, Chong Chong, dan Jiao Jiao di posisi sekitarnya, mengeluarkan geraman rendah. Mereka menatap Kaisar Binatang 9 mayat yang hendak ditekan dengan mata berapi-api. Meskipun mereka telah menjadi orang percaya di alam semesta. Namun di dalam hati mereka, mereka masih merindukan diri mereka berada di tingkat penciptaan Tianyuan. Bersiaplah untuk sepenuhnya menekannya. Setelah menekannya, kita akan mendapat manfaat besar, hahaha. Vitalitas. Kaisar Binatang 9 mayat semakin lemah, dan kekuatan perlawanan semakin lemah dan semakin lemah. Hampir sekarat, seorang Raja para Dewa berteriak kegirangan. Bersiaplah. Melihat pemandangan ini di depannya, mata Wang Xian bersinar terang. Kaisar Binatang Buas 9 mayat sekarang sangat lemah. Cukup lemah bahkan tidak memiliki kekuatan bertarung untuk mendominasi alam puncak alam semesta. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk memulai. Tianqi mengangguk, dan bayangan pohon suci perlahan muncul di belakangnya. Bersiaplah untuk menekan. Raja Dewa lainnya berteriak keras di depan. Mereka akan sepenuhnya menekan Kaisar Binatang 9 mayat, tinggalkan saja jejak kehidupan. Mereka ingin mengukir mayat Kaisar Binatang 9 mayat. Mayat-mayat ini tak ternilai harganya. Cukup bagi mereka untuk mengolah lebih dari selusin murid raksasa langit berbintang yang berada di puncak dominasi alam semesta. Pada saat itu, kekuatan iman mereka akan meningkat pesat. Lakukan, dan pada saat mereka hendak menekan, Wang Xian memberikan minuman ringan, dan segera bersiap untuk melakukannya. Sosoknya langsung menghilang di tempat. Kekuatan ruang. Teleportasi. Bas. Teleportasi luar angkasa adalah keterampilan bergegas yang sangat kuat. Alasan mengapa alam semesta kosong begitu kuat adalah karena mereka dapat dengan mudah melarikan diri jika tidak dapat dikalahkan. Pembunuhan instan dimungkinkan. Kecepatan teleportasi mereka jauh lebih cepat daripada level yang sama. Wang Xian menyelesaikan teleportasi dalam sekejap. Ini membuat Wang Xian sangat dekat dengan mereka. Ho! Detik berikutnya, dia tidak ragu sama sekali. Seketika berubah menjadi tubuh naga. Segera menyusul, teleportasi lain. Kali ini, dia datang langsung ke posisi di depan Kaisar Binatang 9 mayat. Tai Chi Dragon Pan, mesin penggiling 5 elemen, tubuh Void Dragon dan kekuatannya sendiri semuanya digunakan. Serang langsung ke arah Kaisar Binatang 9 mayat. Tidak bagus, ada musuh yang kuat. Namun, ketika Wang Xian berteleportasi untuk kedua kalinya, ketiga Raja Dewa yang menguasai level tersebut sudah merasakan aura menakutkan Wang Xian. Seorang lelaki kuat yang bersembunyi di kegelapan ingin berdoa agar belalang menangkap jangkrik. Ini membuat wajah mereka penuh keterkejutan dan kemarahan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menyerang Wang Xian. Ho! Wang Xian menggeram rendah, seluruh tubuhnya mendidih dengan energi. 9 atribut. Tidak, dengan kekuatan ruang, energi 10 atribut membungkus tubuhnya. Gelombang energi meledak ke arah sekitarnya. Bum. Serangan dari 3 dewa kepercayaan tingkat kontrol mendarat di tubuh Wang Xian. Namun, serangan mereka mendarat di tubuh Wang Xian, menyebabkan tubuhnya bergetar. Beberapa sisik naga memiliki retakan. Kekuatan gabungan dari ketiga raja yang percaya pada dewa ini lebih kuat dari kekuatan Wang Xian.
Namun, serangan mereka kali ini agak tersebar, dan ditentang oleh Wang Xian. Kalahkan Tuhan. Saat ini, Tianqi juga bergerak di posisi belakang. Dia langsung menggunakan cabang terkuat dari harta karun Tianyuan di tubuhnya, cabang Tuhan. Pukul cabang dewa dan serang Raja Dewa yang mengontrol level. Berhasil. Boom boom, boom, mengabaikan jarak ruang, serangan instan. Ini membuat wajah Raja para Dewa yang mengendalikan level berubah drastis, dan dia dengan cepat melawan. Menghindari. Harta karun di tingkat penciptaan Tianyuan, agresivitasnya masih sangat menakutkan. Itu akan menyebabkan kerusakan besar pada orang kuat lainnya. Bas. Saat Tianqi bergerak, Wang Xian bergerak lagi. Dia tidak terburu-buru menuju Kaisar Binatang 9 Mayat. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Penggilingan besar 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan segera berubah menjadi naga, dan langsung menyerang Raja Dewa yang menguasai level tersebut. Pada saat yang sama, Wang Xian bergerak dan menyerang Raja Dewa ketiga. Kamu mencari kematian? Kamu sebenarnya ingin merebut rampasan kepercayaan kami di alam semesta, kamu benar-benar mencari kematian. Wajah tiga Raja Dewa tingkat Master penuh amarah. Kepung dia. Salah satu Raja Dewa berteriak keras pada putra orang kuat yang baru saja memasuki Tianyuan yang sedang duduk bersila. Pakar peramal Tianyuan yang duduk bersila menatapnya. Dengan bantuan rantai di sekitarnya, dia langsung menyerang lempeng naga Tai Chi. Seorang Raja Dewa yang mengontrol level untuk berurusan dengan Tai Chi Dragon Plate dan Five Elements Great Meal. Seseorang di level kontrol ditahan oleh Gatsen. Orang ketiga yang mengendalikan level, Wang Xian langsung bergegas. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin merebut rampasan kami, mati. Raja para dewa yang menguasai level melihat Wang Xian menyerangnya, dan meraung keras. Dengan gerakan telapak tangannya, dia memegang pedang besar, yang dipenuhi dengan kekuatan keyakinan, dan menebas ke arah Wang Xian. Cahaya pedang menerobos kekacauan. Dalam cahaya pedang, ada suara menyihir. Menghadapi cahaya pedang ini, itu memberi orang ilusi. Yang satu bukanlah pedang pemenggalan, ini bukanlah pedang penghakiman. Itu adalah pedang yang mengarah ke surga. Aneh dan menakutkan. Melihat pemandangan ini, Wang Xian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tanduk naga meledak dengan cemerlang, seberkas cahaya 9 warna langsung menyerang cahaya pedang. Bam! Pada saat ini, 5 elemen Great Grinding Tai Chi Dragon Pan sedang menghadapi serangan dari tingkat kontrol dan ahli peramal Tianyuan tingkat pemula, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, dia langsung terlempar ke udara. Om! Namun, mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi menghentikan mereka sejenak. Di tubuh Wang Xian, tubuh Void Dragon telah menghilang. Saat ini, dia sangat dekat dengan Kaisar Binatang 9 Mayat. Saat penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi dilempar terbalik. Tubuh naga kosong telah datang ke sisi Kaisar Binatang 9 Mayat. Puff! Lengan Void Dragon melambai, dan kekuatan ruang memotong langsung ke tubuhnya. Void Dragon, yang sudah berada di ambang kematian, terhapus dari semua vitalitasnya dalam sekejap. Segera setelah itu, tubuh naga Void membawa mayat Kaisar Binatang 9 Mayat pergi dalam sekejap. Tidak baik. Di samping, Raja para dewa yang percaya pada alam semesta melihat tubuh Kaisar Binatang 9 Mayat dibagi menjadi setengah dan setengah ke ruang penyimpanan, dan dibawa pergi, ekspresinya berubah drastis. Semua Raja para dewa menghalangi Wang Xian dan yang lainnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dari tubuh Wang Xian, akan ada ahli peramal atribut luar angkasa Tianyuan yang terbang keluar. Baru saja Wang Xian berteleportasi, 10 jenis energi bercampur di tubuhnya, dan mereka tidak merasakan bahwa Wang Xian masih memiliki kekuatan ruang di tubuhnya. Bahkan jika itu berteleportasi, mereka juga mengira itu adalah energi lain. Namun, kemunculan tiba-tiba dari ahli peramal atribut luar angkasa Tianyuan membuat ekspresi mereka sangat memalukan. Buat mereka sedikit cemas. Mereka telah mengatur selama lebih dari 1 miliar tahun untuk berburu dan membunuh binatang langit berbintang raksasa di tingkat keberuntungan Tianyuan. Sekarang dia akan berhasil, dia direnggut oleh orang kuat lainnya. Ini tidak dapat diterima oleh mereka. Ho ho. Evakuasi. Melihat bahwa dia telah berhasil, mata Wang Xian berbinar, dia meraung dengan liar, dan mengirimkan transmisi suara ke Tianqi. Itu ayah angkat. Tianqi melambaikan dahan God Strike di tangannya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju arah langit berbintang dan alam semesta. Wang Xian juga tidak ragu sama sekali, dan langsung kabur ke belakang. Dia siap untuk segera pergi. Ketika Tianqi melarikan diri, cabang pemukul dewa tidak jatuh ke atas 4 raja para dewa. Sebaliknya,
Itu mendarat di tubuh 4 raksasa langit berbintang di kejauhan, Fei Lian, Chong Chong, dan Jiao Jiao. Meskipun vitalitas raksasa langit berbintang sangat menakutkan, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan destruktif yang sebanding dengan level kontrol. Menabrak, cabang tamparan yang mengerikan mendarat di atasnya, langsung melenyapkannya sepenuhnya. Berhenti, jangan mencoba melarikan diri. 4 Raja Dewa yang percaya pada alam semesta meraung dengan niat membunuh di wajah mereka. Mata mereka merah, dan mereka segera melepaskan serangkaian serangan yang menakutkan, menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Namun, kekuatan mereka tidak lebih kuat dari Wang Xian dan yang lainnya. Di ranah nasib baik Tian Yuan, di bawah kekuatan yang sama, bahkan tidak mungkin berpikir untuk memenggal kepala lawan. Menghadapi serangan mereka, Wang Xian dengan cepat mengelak dan terbang ke depan. Tubuh keempat Raja Dewa bergetar sedikit, dan mereka mengejar dengan ganas. Hadiah surgawi, ayo pergi. Wang Xian sekarang memiliki senyum di wajahnya. Melihat Anlai yang menunggu di depan sana, senyuman muncul di wajahnya. Mereka terbang di depan Anlai, dan di bawah selubung energi Anlai, mereka menghilang seketika. Di posisi belakang, mengejar Wang Xian dan Raja para Dewa melihat bahwa mereka menghilang dalam sekejap, dan wajahnya tenggelam. Mereka segera merasakan lingkungan mereka dengan harta. Tapi segera, wajah mereka menjadi gelap. Wajahnya hampir berdarah. Siapa mereka? Berani-beraninya mereka merampas rampasan kita. Seorang Raja para Dewa tidak bisa menahan teriakan marah. Pengaturan jangka panjang sekarang telah gagal total. Bahkan, 4 raksasa langit berbintang yang mereka habiskan banyak uang untuk dijinakkan juga dipenggal. Ini membuat keempat Raja Dewa agak tidak bisa diterima. Ayah, ini Shenlong dari Jiuyuan Universe, dan 2 orang terkutuk itu lagi. Raja para Dewa, yang baru saja memasuki level, menatap ayahnya dan berkata dengan wajah muram. Itu mereka, Raja Naga dari alam semesta 9 asal, yang membunuh banyak murid kita di alam semesta berbintang. Pria tua itu mengangguk dengan dingin, bernapas sedikit terengah-engah. Mereka awalnya ingin merencanakan pedang dan alam semesta sihir, tetapi mereka diserang oleh orang kuat dari alam semesta Jiuyuan dan seekor naga, memenggal kepala mereka. Karena dia takut pada naga yang sebanding dengan level Dao, dia melepaskan pedang dan alam semesta sihir. Sebaliknya, rencanakan di sini dengan Raja Dewa lain yang percaya pada alam semesta. Tapi saya tidak menyangka akan dihancurkan oleh orang ini lagi. Jiuyuan Universe, Raja Naga dari Istana Naga. 2 peramal Tianyuan lainnya di tingkat kontrol bergumam, wajah mereka gelap dan dingin. Namun segera, wajah mereka penuh dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Mereka sedikit tidak mau menambahkan bawahan. Rencana yang begitu panjang akan segera berhasil. Akan ada keuntungan besar. Sekarang semuanya gagal. Namun, mereka sangat tidak berdaya. Baru saja, kekuatan yang ditunjukkan lawan tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan, jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka sama sekali bukan lawan satu sama lain. Raja Naga dari Istana Naga menunjukkan kekuatan tingkat Dao. Pembalasan dendam. Balas dendam harus dilaporkan, dan keluhan ini telah diselesaikan. Tetapi agak sulit untuk membalas dendam sekarang. Kekuatan lawan begitu kuat, meski mereka sendiri tidak lemah, tapi bukannya bertarung sembarangan. Dalam hal ini, banyak dari rencana mereka akan terganggu. Kekuatan alam semesta Jiuyuan, serta kekuatan Raja Naga dari Istana Naga, tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan, untuk menghadapi Raja Naga dari Istana Naga, akan memakan waktu miliaran tahun. Dengan miliaran tahun ini, mereka semua bisa mendapatkan lebih banyak. Jika Anda terus bertarung dengan Raja Naga dari Istana Naga, Anda malah akan terluka. Ini membuat mereka menggelengkan kepala tak berdaya. Ayah, Raja Naga dari Istana Naga menyabotase rencana kita 2 kali berturut-turut, jadi mari kita lupakan saja. Pria parubaya yang baru saja memasuki tingkat peramal Tianyuan berkata dengan sedikit marah. Untuk saat ini, jika ada kesempatan, kami akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Kata lelaki tua itu dengan wajah tidak yakin. Ini. Pria parubaya itu masih sedikit tidak mau, tetapi melihat ayahnya memancarkan kekuatan dingin, dia tidak terus mengatakan apa-apa. Ayahnya lebih banyak berpikir daripada dirinya. Bagaimana dengan alam semesta berbintang? Lanjutkan mengatur. Seorang Raja Dewa di tingkat kontrol mengerutkan kening dan memandang yang lain. Raja Naga dari Istana Naga mampu menyergap kita. Agaknya mereka pasti telah mengatur di alam semesta langit berbintang. Mereka langsung memenggal kepala Kaisar Binatang 9 Mayat,
dan mungkin saja mereka juga menaklukkan raksasa langit berbintang yang dapat menerobos. Kekuatan kita tidak lebih lemah dari mereka. Kirim seseorang untuk mengawasinya, dan jika ada raksasa langit berbintang tingkat baru dari alam semesta berbintang, terus beri tahu kami. Raja Naga mendapatkan mayatnya raksasa langit berbintang kali ini, dan dia pasti ingin mendapatkan yang kedua. Jika dia ingin terus berburu, maka kita juga akan menyerang secara diam-diam, bahkan jika kita tidak dapat membunuh mereka, kita harus menghancurkan perbuatan baik mereka. Seorang raja para dewa yang mengendalikan level berkata. Dua lainnya mengangguk sedikit. Sekarang mereka tidak bisa langsung membalas dendam, tapi selanjutnya, mereka bisa menunggu kesempatan. Mereka telah mengatur banyak orang percaya di sini di alam semesta langit berbintang. Selama ada masalah, mereka akan bisa tahu. Jika Raja Naga dari Istana Naga terus memburu raksasa langit berbintang, maka mereka akan berganti peran dan menghancurkan perbuatan baik Raja Naga. Tentu saja, mereka tidak akan menghabiskan waktu bersama Raja Naga dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia terletak di alam semesta berbintang. Di bawah kepemimpinan An Lai, Wang Xian dan yang lainnya datang ke Starry Universe dalam sekejap. Ketika dia akan membunuh Kaisar Binatang 9 Mayat dan menghapus jejak terakhir vitalitas Kaisar Binatang 9 Mayat, Wang Xian telah menyampaikan berita itu kepada Chaos. Tidak perlu dikatakan oleh Wang Xian, setelah kekacauan datang ke alam semesta berbintang, dia telah merasakannya sepanjang waktu. Merasakan tempat di alam semesta langit berbintang. Saat kuota muncul, dia tidak ragu sama sekali, dan langsung melakukan terobosan. Berdengung, berdengung. Wang Xian merasakan fluktuasi energi yang kuat ketika dia datang ke alam semesta langit berbintang. Merasakan kekuatan agung ini, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah nafas kekacauan. Dia menerobos. Dengan gerakan sosok Wang Xian, dia dengan cepat terbang menuju arah Chaos Breakcraft. Ketika mereka tiba, kekacauan terhenti di langit berbintang, menyerap energi antara langit dan bumi, dan sedang mengalami transformasi. Proses metamorfosis ini akan berlangsung sebentar. Ayah, binatang langit berbintang raksasa ini akan menerobos, dan dia sangat besar, siapa dia? Tianqi memandang Chaos, mengukurnya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya. Raksasa langit berbintang yang saya kenal sebelumnya melahirkan kebijaksanaan. Saya membantunya meningkat kali ini, dan dia akan mematuhi perintah saya di lain waktu. Kata Wang Xian, kamu masih ayah angkat, baru sebentar, dan kamu telah menaklukkan bawahan kuat lainnya. Tianqi menyanjungnya. Wang Xian tersenyum, melambaikan tangannya, dan menyerahkan 1/5 dari tubuh Kaisar Binatang 9 Mayat kepada Tianqi. Ambil, Wang Xian berkata kepada Tianqi. Hah? Tianqi mengambil cincin luar angkasa, melihat daging dan darah besar di dalamnya, dan menatap dengan mata terbelalak ayah, apa? Lari. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata ambil, kamu bisa menggunakan ini daging dan darah untuk mengolah klan Anda dan meningkatkan kekuatan mereka, yang seharusnya cukup bagi suku mulia Anda untuk menambahkan 5 atau 6 orang kuat yang berada di puncak alam semesta. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap ayah angkat ini. Tianqi membuka mulutnya, nilai darah dan daging ini sangat menakutkan. Saya memiliki lebih banyak di tangan saya, dan suku mulia Anda adalah pembudidaya atribut air, dan alam semesta Liu Dao masih memiliki kuota untuk Tianyuan Fortune atribut air. Lihat apakah Anda dapat mengolah orang kuat Tianyuan atribut air. Memiliki potensi ya, bawa ke sini, dan saya akan meminta Ratu Air Terapung dari alam semesta 9 asal untuk mengajarinya. Wang Xian melanjutkan menuju Tianqi. Berdasarkan hubungannya dengan Tianqi, suku Muli dapat menambahkan ahli peruntungan Tianyuan, yang juga setara dengan seseorang di sisinya. Tidak ada keraguan tentang ini. Yang paling penting adalah ada kuota untuk pembangkit tenaga asal-usul langit atribut air di 6 alam semesta. Ayah angkat yang baik. Tianqi juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, dan mengangguk berat. Wang Xian tersenyum dan melihat ke arah Chaos. Kekacauan pecah, dan Istana Naga menambahkan ahli keberuntungan Tianyuan lainnya. Selain itu, sumber daya Kaisar Monster 9 Mayat di tangannya dapat meningkatkan kehadiran lebih dari selusin Master Alam Semesta di Istana Naga. Dan poin terpenting, setelah menerobos kekacauan, dia sekarang memiliki bawahan yang kuat di alam semesta langit berbintang. Kekacauan dapat memperhatikan alam semesta berbintang dan alam semesta berbintang lainnya, sehingga dapat menemukan peluang yang tepat dan memburunya. Apakah Xiaolan Xiaoshai dan Xiaobai dapat menerobos? Semuanya tergantung pada kekacauan. Selain itu, tidak peduli yang mana terobosan Xiaolan Xiaoshai atau Xiaobai, King Yue akan membuat terobosan. Wang Xian punya ide,
membiarkan King Yue Suking dan gadis-gadis lain mencapai terobosan. Lebih disukai selama 5 miliar tahun ini. Tentu saja, jika dia ingin menambahkan begitu banyak peramal Tianyuan ke Istana Naga, dia membutuhkan kekuatannya sendiri untuk mencapai tingkat kekacauan. Dengan kata lain, dia naik 2 level berturut-turut. Selain itu, sumber daya yang tak terbayangkan harus diperoleh. Dalam 5 miliar tahun, Wang Xian tidak memiliki kepercayaan diri ini. Lanjutkan sedikit demi sedikit, waktu untuk mengukur bencana adalah sekitar 5 hingga 8 miliar tahun, dan baru saja dimulai sekarang. Gumam Wang Xian, perencanaan, mengaum, temui Raja Naga. Di alam semesta berbintang, terobosan kekacauan telah selesai. Dia mengayunkan tubuhnya yang sangat besar, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan hormat tunduk pada Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan mengangguk keos, kamu tinggal di langit berbintang untuk saat ini, Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao, Su Hua dan lainnya telah terbunuh, aku tidak tahu apakah mereka akan dibangkitkan, ini bukan penting, mari kita lihat apakah keempat bawahan mereka telah dicuci otak untuk tunduk pada alam semesta kepercayaan, dan jika mereka semua ditundukkan, maka bunuh mereka. Beritahu saya segera. Saya akan membawa Xiaolan dan yang lainnya dan membiarkan mereka mengikuti Anda. Wang Xian memerintahkan keos satu per satu. Dia ingin mulai menata alam semesta berbintang. Dia memiliki 4/5 dari mayat Kaisar Binatang 9 mayat di tangannya, dan sekarang Xiaolan dan yang lainnya telah mencapai puncak dominasi kosmik. Xiaolan menyerap mayat Kaisar Binatang 9 mayat sendirian, dan harus bisa menyentuh ambang terobosan. Di alam semesta langit berbintang, jauh lebih mudah bagi raksasa langit berbintang untuk menerobos alam ciptaan surgawi daripada praktisi biasa. Misalnya, ada lebih dari 20 raksasa langit berbintang yang telah menyentuh ambang batas alam semesta langit berbintang. Mereka tidak membuat terobosan, tapi mereka tidak punya kuota. Raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang tidak dapat dibandingkan dengan kesulitan terobosan alam semesta Jiuyuan. Itu Raja Naga, dan Raja Naga dapat yakin untuk menyerahkan urusan alam semesta berbintang kepadaku. Kekacauan mengangguk, dan terus berbicara selain itu, Raja Naga, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang percaya yang kuat di alam semesta. Mereka telah memasuki alam semesta berbintang selama lebih dari 2 miliar tahun. Mereka pasti tidak akan rela. Aku tahu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, kamu juga harus memperhatikan. Raja Naga, jangan khawatir, selama aku tidak meninggalkan Star Universe, selama ada orang lain di alam semesta. Star Universe dengan raksasa langit berbintang yang kuat, aku tidak akan berada dalam bahaya. Kata Chaos sambil tersenyum. Meskipun raksasa langit berbintang tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki rasa wilayah yang kuat. Sekarang, meskipun malapetaka akan datang, pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta lain dapat memasuki alam semesta langit berbintang. Tetapi jika ada perang di alam semesta bintang, monster bintang yang kuat di alam semesta bintang akan dianggap sebagai provokasi. Akan melakukan semuanya. Jadi kekacauan sangat aman. Wang Xian mengangguk jika kamu mendapatkan banyak mayat raksasa langit berbintang di sini, beritahu aku perlu melatih murid Istana Naga. Itu Raja Naga. Setelah berbicara dengan Chaos, sebentar, Wang Xian berkata meninggalkan alam semesta berbintang secara langsung. Dia memerintahkan Anlai untuk mengirim Tianqi kembali, dan kemudian kembali ke Istana Naga. Kemudian, Wang Xian memerintahkan Anli untuk membawa Xiaolan dan yang lainnya ke Chaos. Wang Xian juga memberi Xiaolan tubuh Kaisar Binatang 9 mayat, sehingga dia bisa mencapai ambang terobosan secepat mungkin. Bersiaplah untuk promosi berikutnya. Kembali di Istana Naga, menjadi damai kembali. Wang Xian tinggal di Istana Naga untuk berlatih dan beristirahat, dengan sangat santai. Tidak ada yang istimewa tentang Jiuyuan Universe, semuanya sangat stabil. Jutaan tahun berlalu dengan cepat, dan pada hari ini, berita datang dari Chaos. Setelah menerima pesan tersebut, dia langsung memerintahkan Anli untuk membawa dirinya ke alam semesta langit berbintang. Temui Raja Naga. Datang ke sisi kekacauan, kekacauan segera membungkuk dengan hormat. Raksasa langit berbintang dengan tingkat penciptaan Tianyuan tingkat rendah akan keluar. Wang Xian mengangguk dan segera bertanya pada Chaos. Ya Raja Naga, Kaisar Binatang Qianjiang sedang terbang menuju luar alam semesta langit berbintang. Menurut induksi dan pemahamanku, kekuatannya adalah adanya tingkat penciptaan yang baru saja memasuki Tianyuan. Kekacauan mengangguk. Kaisar Binatang Qianjiang. Wang Xian mengangkat alisnya. Kaisar Binatang Qianjiang adalah binatang raksasa di langit berbintang.
Itu terletak di sekelilingnya. Ada sungai yang sangat besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Kami menyebutnya Kaisar Binatang Qianjiang. Itu juga mengandung energi lain. Jawab Chaos. Tanda seru. Di mana dia sekarang? Wang Xian bertanya. Dia terbang ke selatan, dan dia telah meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas. Butuh sekitar 1 tahun sebelum dia meninggalkan alam semesta langit berbintang. Jawab Chaos. Wang Xian mengangguk, dia tidak perlu khawatir selama setahun. Melihat sekeliling, ada lebih dari 100 raksasa langit berbintang di alam kekacauan. Di antara mereka, Xiaolan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, Xiaolan menyerap mayat Kaisar Binatang 9 mayat di satu tempat, meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian memerintahkan Chaos, dan kemudian mereka dengan cepat terbang ke arah Kaisar Binatang Qianjiang. Kecepatan Wang Xian jauh lebih cepat daripada raksasa langit berbintang tingkat pemula. Bahkan dengan kekacauan, itu masih tidak sebanding dengan Kaisar Binatang Qianjiang. Selain itu, kekuatan Wang Xian jauh lebih unggul dari Kaisar Binatang Qianjiang sebelum dia bisa merasakannya, dia sudah merasakan Kaisar Binatang Qianjiang. Raja Naga, kita harus lebih berhati-hati. Semesta keyakinan seharusnya sudah tahu tentang kepergian Kaisar Binatang Qianjiang dari alam semesta bintang. Kendali mereka secara rahasia. Kekacauan mengingatkan Wang Xian. Yah, aku benar-benar perlu memperhatikan. Wang Xian mengangguk, terakhir kali dia menghancurkan hal baik dari percaya pada alam semesta. Dia tidak percaya bahwa Fight Universe akan melupakannya seperti ini. Sangat mungkin mereka akan kembali dengan balas dendam. Namun, ini juga tidak mungkin. Pada awalnya, Istana Naga bermusuhan dengan Fight Universe dan membunuh banyak dewa mereka. Sulit untuk berdamai. Kali ini, Raja para dewa yang percaya pada alam semesta dapat bergerak. Tapi Wang Xian harus bertindak. Bagaimana jika sesuatu diperoleh? Setelah terbang dengan Kaisar Binatang Qianjiang selama lebih dari setengah tahun, batas alam semesta berbintang muncul di depan mata. Wang Xian menghubungi An Lai dan memerintahkannya untuk mengambil alih Tianqi. Kali ini kita harus melakukan sesuatu, ini adalah kesempatan, dan selain itu. Mata Wang Xian berkedip, dan dia punya rencana di dalam hatinya. Rencana ini akan memakan waktu. Tapi tidak apa-apa membuang waktu selama itu terbayar. Ayah, tak lama kemudian, sosok Tianqi datang lagi. Bersiaplah, targetnya masih raksasa langit berbintang Beast Emperor, dan hati-hati kali ini, kamu mungkin menghadapi serangan dari gelombang terakhir orang. Wang Xian memberi tahu Tianqi. Tianqi mengangguk. Mereka mengikuti di belakang Qianjiang Beast Emperor, dan segera, mereka datang untuk membuka alam semesta langit berbintang. Wang Xian dan yang lainnya tidak segera bertindak. Terus ikuti di belakang Qianjiang Beast Emperor. Jika Anda melakukannya sekarang, Kaisar Binatang Qianjiang dapat dengan cepat kembali ke alam semesta berbintang. Terakhir kali Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta bergerak, dia mengirimkannya ke lokasi yang sangat jauh. Ini untuk mencegah Kaisar Binatang kembali ke alam semesta berbintang. Ditembak, terdeteksi bahwa Kaisar Binatang buas dari alam semesta bintang telah meninggalkan alam semesta bintang. Demikian pula, Raja Naga dari Istana Naga dan binatang raksasa langit berbintang yang baru saja menerobos juga terdeteksi. Wang Xian mengikuti binatang Qianjiang ketika Kaisar memasuki kekacauan. Raja-raja para dewa yang percaya pada alam semesta yang telah belajar dari pelajaran sebelumnya bergegas segera setelah mendapat berita kali ini. Dan banyak tata letak dilakukan. Informasi itu dengan cepat disampaikan kepada mereka satu persatu. Kali ini, bahkan jika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak akan bisa membuat Raja Naga berhasil. Seorang raja para dewa berkata dengan wajah dingin. 2 atau 3 raja dewa lainnya juga mengangguk berat. Awasi itu, Raja Naga dari Istana Naga tidak akan melakukannya di tepi, setidaknya setelah beberapa hari penerbangan, kami akan melakukan pekerjaan deteksi yang baik di jalan, jangan sampai ketahuan. Raja para dewa memerintahkan lagi. Terbang menuju satu tempat, segera mengikuti 3 lainnya, mereka juga mengikuti di belakang, dengan alat kepercayaan mereka yang kuat di alam semesta, mereka menggunakan metode deteksi satu persatu, dan sulit bagi yang kuat di alam semesta lain untuk mengetahuinya. Keyakinan pada alam semesta adalah energi yang sangat istimewa. Wang Xian mengikuti di belakang Qianjiang Beast Emperor, dan dia juga mengamati sekeliling dengan sangat waspada. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak ditemukan jejak kepercayaan pada Raja Dewa Alam Semesta. Tidak datang atau bersembunyi. Wang Xian berpikir di dalam hatinya, dia lebih condong ke yang terakhir.
Eksistensi yang dapat menempati alam semesta, dan memiliki kemampuan untuk bersembunyi di sekelilingnya tanpa ditemukan. Tianqi, kamu ikuti Kaisar Binatang Qianjiang. Jika kamu menghadapi bahaya dan segera pergi, aku akan pergi dan memeriksa. Wang Xian memberi perintah kepada Tianqi dan terbang berkeliling. Dia ingin menemukan Raja Dewa yang percaya pada alam semesta. Meskipun saya mengatakan bahwa saya sangat kuat, masih ada hadiah dari Tuhan. Tapi dia masih harus khawatir tentang apakah Raja Dewa yang percaya pada alam semesta telah memasang beberapa altar yang kuat untuk mengincar mereka. Lagi pula, menurut pemahamannya, ada ahli keberuntungan tingkat Dao Tianyuan di alam semesta kepercayaan. Jika mereka bergabung, Wang Xian juga akan ditanam di sini. Wang Xian mencari sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan fluktuasi dalam kekuatan keyakinan. Tidak peduli apa, mari kita lakukan dalam 2 hari. Wang Xian menyerah ketika dia tidak dapat menemukannya. Dia kembali ke Tianqi dan terus mengikuti Kaisar Binatang Qianjiang. Ayo lakukan di sini, Wang Xian berkata kepada Tianqi setelah meninggalkan Starry Universe selama 5 hari. Tianqi mengangguk. Wosh! Detik berikutnya, Wang Xian segera berubah menjadi tubuh naga dan terbang langsung ke depan. Kecepatan Wang Xian sangat cepat, jauh melampaui Kaisar Binatang Qianjiang. Ho! Namun, ketika Qianjiang Beast Emperor merasakan aura Wang Xian, dia tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Lala! Tiba-tiba, air di sekitar tubuhnya berubah menjadi pedang air, dan lari ke kiri dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hindari keberuntungan dan hindari nasib buruk. Mata Wang Xian sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini, dan dia segera melambat. Tubuh Void Divine Dragon terbang keluar dari tubuh, mengambil mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi bersamanya dan langsung berteleportasi, mengejarnya dari samping. Ketika Kaisar Binatang Qianjiang merasakan bahwa Wang Xian tidak mengejar, dia juga perlahan melambat. Namun, setelah terbang selama 1 jam, tubuh Void Dragon muncul. Tubuh Void Dragon berteleportasi langsung ke depan Kaisar Binatang Qianjiang. Cakar naga melambai ke arahnya. Meskipun jauh, begitu mencapai celah ruang, itu langsung muncul di depan Kaisar Binatang Qianjiang. Kaisar Binatang Qianjiang melihat kemunculan tiba-tiba tubuh Void Dragon, dan tidak segera melarikan diri. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menemuinya dengan kasar, tanpa rasa takut. Tubuh Void Dragon meraung, dan dia berteleportasi langsung ke sisi kanan Kaisar Binatang Qianjiang. Cakar naga yang berisi robekan ruang mencengkeram tubuhnya. Crash! Ketika cakar naga yang penuh dengan kekuatan merobek ruang jatuh di sisi Kaisar Binatang Qianjiang. Air sungai di sekitarnya mengembun menjadi perisai yang sangat besar. Bam! Perisai menahan serangan tubuh Void Dragon. Tubuh Void Divine Dragon meraung, cakar naga melambai, dan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi terbang keluar secara langsung. Piring naga Tai Chi dan mesin penggiling 5 elemen langsung diubah menjadi Yin dan Yang dan naga 5 elemen. Mengayunkan tubuh besar mereka langsung menyerang Kaisar Binatang Qianjiang. Di posisi belakang, ketika Wang Xian melihat bahwa tubuh naga Void bergetar dengan Kaisar Binatang Qianjiang. Tubuhnya bergetar, transformasi naga dunia bawah. Sosoknya muncul tepat di samping tubuh Void Divine Dragon. Saat Wang Xian datang ke sini, tanduk naga meledak menjadi kecemerlangan 9 warna, dan seberkas cahaya menembus langsung ke arah Kaisar Binatang Qianjiang. Boom! Cahaya 9 warna menembus air di sekitar Kaisar Binatang Qianjiang dan memasuki tubuhnya. Au! Teriakan itu terdengar seketika. Merasakan kekuatan kuat Wang Xian, Kaisar Binatang Qianjiang buru-buru ingin melarikan diri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Xian. Bidang bintang terkunci. Wang Xian segera mengeluarkan fragmen bidang bintang tanpa ragu sedikit pun. Ruang kacau di sekitarnya segera berubah secara dramatis. Di sekitar langit berbintang, meteorit besar muncul satu demi satu. Mereka sepertinya telah memasuki alam semesta lain dalam sekejap. Wosh! Wosh! Wang Xian melambaikan tangannya, dan planet serta meteorit yang mengandung berbagai energi menyerang Kaisar Binatang Qianjiang satu demi satu. Bam! Saat berikutnya, tabrakan keras terdengar. Aliran air di sekitar Kaisar Binatang Qianjiang melesat ke segala arah, dan planet-planet jatuh menimpa tubuhnya, berdebar kencang. Kaisar Binatang Qianjiang merasakan sakit yang luar biasa dan meraung. Air di sekelilingnya mulai berputar, membentuk pusaran yang menakutkan. Lubang hitam besar muncul di pusaran. Tubuhnya langsung memasuki lubang hitam. Melihat pemandangan ini,
Wang Xian memfokuskan matanya, dia tahu bahwa ini adalah keterampilan bawaan Kaisar Binatang Qianjiang. KKK, pusaran lubang hitam terus berputar, dan dia mendengar suara seperti kaca pecah. Ini adalah suara domain bintang yang dikunci dan dihancurkan. Wang Xian merasakannya, dan matanya sedikit berkedip. Raksasa langit berbintang ini sangat sulit untuk dibunuh. Kesenjangan kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka bisa melarikan diri. Jika itu adalah ahli keberuntungan Tianyuan tingkat pertama biasa, dia akan dipenggal oleh Wang Xian. Vitalitasnya benar-benar ulet. Kalau begitu Raja Naga telah bergerak. Pada saat ini, gerakan yang begitu kuat di daerah sekitarnya di kejauhan menyebabkan fluktuasi yang sangat besar. Kepercayaan terhadap 4 Raja Dewa Alam Semesta langsung terasa. Bertarung melawan Raja para Dewa Alam Semesta. Tembak, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, Raja Naga tidak akan pernah mau mendapatkannya. 4 Raja Dewa yang percaya pada alam semesta berkata dengan niat membunuh di wajah mereka. Raja Naga menghancurkan rencana miliaran tahun mereka terakhir kali. Kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Raja Naga berhasil. Keempatnya mengikuti tempat energi yang kuat berfluktuasi, dan terbang dengan cepat. Hah! Wang Xian benar-benar menekan Kaisar Binatang Qianjiang di medan perang. Tianqi juga baru saja tiba, siap melakukan sesuatu. Namun, Wang Xian merasakan sesuatu saat ini, dan sedikit mengernyit. Benar saja, masih ada di sini. Dia berpikir sendiri, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Tianqi. Crash! Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian bergetar, dan Sein Wing tanpa pemula muncul di tubuhnya. Bum bum bum, bum bum bum. Gelombang angin dan guntur yang kuat langsung menyerang Kaisar Binatang Qianjiang. Kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh dituangkan ke dalam tubuh Kaisar Binatang Qianjiang. Oh! Tanda seru. Menghadapi serangan Wang Xian, Kaisar Binatang Qianjiang tidak memiliki ruang untuk melawan. Hanya gunakan kemampuan alami untuk menghindar. Didukung dengan vitalitas yang kuat. Crash! The Beginless Sein Wing berubah menjadi hantu, dan kekuatan angin dan guntur menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Binatang Qianjiang. Raja Naga Istana Naga. Saat Wang Xian menyerang, terdengar suara gemuruh. Ditemani oleh cahaya menakutkan dari pedang suci, itu menebas langsung ke tubuh Wang Xian yang sangat besar. Hah! Orang-orang yang percaya pada alam semesta, kamu bersembunyi cukup dalam. Wang Xian melihat pedang suci menyerang ke arahnya, dan dengan lambaian tangannya, naga Tai Chi melingkar menjadi pola Tai Chi di kehampaan, tahan langsung. Terakhir kali kamu merusak perbuatan baik kami, kali ini kamu ingin berburu binatang langit berbintang raksasa, angan-angan. Seorang Raja Dewa tingkat Master berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Bernyanyilah, berlindung, kata Raja para Dewa, mengucapkan kata-kata suci, dan suara nyanyian dan raungan terdengar di sekelilingnya. Ini adalah energi khusus. Kekuatan iman memadat menjadi simbol satu persatu, dan menyerang Wang Xian. Padat dikemas, penuh energi aneh. Begitu lambang keimanan ini masuk ke dalam tubuh, pikiran akan diserang. Firaun Agung, percayalah pada tubuh para dewa, dan usir roh jahat. 3 Raja Dewa lainnya segera menampilkan serangan kuat satu demi satu. Ada simbol-simbol iman yang aneh. Tubuh besar dan kokoh yang dibentuk oleh kekuatan iman. Ada candi yang digantung tinggi di langit. Ada juga orang suci dengan kepala terbuka dan tubuh terbuka. Kali ini, keempat Raja Dewa jelas menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka ingin berhubungan dengan Wang Xian. Saya ingin memberi pelajaran yang bagus pada Wang Xian. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda harus membuatnya membayar harganya. Hadiah surgawi, bermainlah dengan baik bersama mereka. Melihat pemandangan ini, Wang Xian mengarahkan pandangannya dan berteriak dengan dingin. Dalei Tianlong. Wang Xian meraung, dan kepala naga besar muncul di atasnya. Kepala naga itu menghembuskan sinar cahaya 9 warna, dan langsung menyerang mereka. Oke, Tianqi juga menunjukkan semangat juang di matanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah dahan muncul di tangannya. Hantu pohon suci muncul di belakangnya. Memegang dahan pohon suci di tangannya, dia melambaikannya ke depan. Di kehampaan, tanaman merambat lebat yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka menembus kehampaan dan menyerang Raja Dewa yang menguasai level. Ho ho ho. Di samping, Kaisar Binatang Qianjiang melihat energi yang menakutkan ini. Melihat Wang Xian mengabaikan dirinya sendiri, dia menggeram ngeri. Tanpa ragu sedikit pun, itu segera menggunakan keterampilan bawaannya yang kuat. Wow, tubuhnya yang sangat besar, membawa sungai tak berujung yang menakutkan, langsung kabur ke dalam kehampaan. Seolah-olah tubuhnya tenggelam ke laut,
dia menghilang dalam sekejap. Wang Xian merasakan bahwa Kaisar Binatang Qianjiang telah melarikan diri, tetapi dia tidak peduli. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar, dan penggilingan besar 5 elemen digantung di atas kepala naganya. Mengenakan pelat naga Tai Chi, dia langsung menghadap kedua raja para dewa. 2 tingkat kontrol, kekacauan, yang berada di sisi pendatang baru terakhir, langsung menyerbu. Perang pecah dalam sekejap. Daluo Tianyin. 2 raja dewa di tingkat kontrol melihat Wang Xian menyerang mereka. Melihat 2 rekan lainnya ditentang, ekspresi mereka sedikit berubah. Keduanya segera membuat cetakan tangan besar satu persatu, menghadap hantu besar kepala naga di depan Wang Xian. Boom, boom, suara tabrakan terdengar. Keduanya bekerja sama tidak sekuat aku. Wang Xian menatap tabrakan itu. Ada juga kekuatan dan kelemahan dalam keberuntungan Tian Yuan yang mengontrol level. Beberapa level kontrol dapat melawan level kontrol terlemah ditambah level entry terlemah. Beberapa tingkat penguasaan bahkan bisa melawan 2 tingkat penguasaan. Dalam keadaan normal, ada orang kuat yang telah membuat pembagian mendetail dari 4 tingkat kekacauan yang telah dikuasai untuk pertama kalinya. Ada 2 level masuk. Level pertama adalah yang terlemah, dan level pertama bisa melawan 2 level pertama. Lalu ada tingkat pengendalian pertama, tingkat pengendalian terlemah, dan tingkat tertinggi ke-8. Setelah menguasai tingkat ke-8 adalah tingkat jalan. Avenue berkisar dari level 1 hingga level 26. Adapun tingkat 26 ke atas, itu adalah tingkat kekacauan. Pembagian khusus didasarkan pada mereka yang baru saja melangkah ke alam penciptaan Tianyuan sebagai tingkat pertama. Wang Xian telah mencapai tingkat Dao, yang bisa dikatakan setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Artinya, dia bisa melawan 9 makhluk yang baru saja melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan. 2 Raja Dewa yang percaya pada alam semesta, tak satu pun dari mereka adalah penguasa tingkat kendali terlemah. Kekuatan gabungan keduanya ada di sekitar level 7 atau 8. Masih ada celah antara kekuatan ini dan kekuatan Wang Xian. Berdengung, tubuh Wang Xian bergetar, dan tubuh naga kosong di tubuhnya membuat tubuhnya bergerak seketika. Detik berikutnya, sosok Wang Xian muncul dalam ujian seorang raja yang percaya pada dewa alam semesta. Dia mengayunkan cakar naganya seketika. Semburan energi menyerangnya. Ada 9 jenis energi yang terkandung dalam cakar naga, dan 9 jenis energi itu bertabrakan dan menyerang, menyebabkan kekacauan. Jalan iman. Wajah raja para dewa yang diserang berubah drastis, dan dengan lambaian tangannya, sebuah jalan yang sangat panjang muncul di depannya. Tubuhnya tiba di ujung jalan dengan kecepatan yang aneh. Pada posisi depan, tubuhnya juga menghindari posisi yang sangat jauh. Hati-hati, dia memiliki kekuatan luar angkasa. Raja para dewa meraung dengan wajah serius. Jika kamu tidak percaya pada dewa, kamu tidak akan memasuki reinkarnasi, dan kamu akan mati. Raja dewa lainnya terlihat sedikit jelek. Dia mengangkat tongkat di tangannya, dan lingkaran putih besar muncul. Lingkaran putih ini tampaknya merupakan keberadaan menakutkan yang melahap makhluk hidup, dan langsung menutupi Wang Xian. Ledakan. Ekor naga Wang Xian tersapu langsung, dan lingkaran putih besar langsung meledak. Mengejar dan bertarung. Mengaum. Wang Xian meraung, dan tubuh besar naga itu memancarkan aura yang menakutkan. Cakar naga dan ekor naga menyerang kedua raja dewa dengan setiap gerakan. Kita harus bergabung, jika tidak, kita tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Serangan kedua raja dewa dengan mudah dihancurkan oleh Wang Xian. Hal ini membuat wajah keduanya berubah drastis. Konfrontasi singkat membuat mereka mengerti bahwa mereka harus bekerja sama dengan sempurna. Kalau tidak, begitu kekuatan mereka tersebar. Begitu mereka membubarkan serangan mereka, mereka sama sekali bukan tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimanapun, Wang Xian adalah satu kesatuan, dan semua kekuatan dapat dimobilisasi sesuka hati. Kedua Raja Dewa itu sendiri lebih lemah darinya, dan jika mereka tidak sepenuhnya bersatu, mereka tidak akan menjadi lawan Wang Xian sama sekali. Sialan, kekuatan Raja Naga dari Istana Naga sebanding dengan Dao-Dao. Bahkan jika kita bergabung, kita bukan tandingannya. Seorang Raja Dewa berkata dengan wajah malu, merasakan serangan Wang Xian kekuatan. Hanya dengan kerja tim yang sempurna mereka dapat bersaing dengan Wang Xian. Jika tidak, mereka akan ditekan secara menyedihkan. Bahkan ada harga yang harus dibayar. Lagi pula, Raja Naga jauh lebih kuat dari kekuatan individu mereka. Menggabungkan kekuatan adalah menggabungkan kekuatan. Wang Xian menatap kedua Raja Dewa, matanya tertuju, dan dia berputar dengan kekuatan Yin Yang dan Tai Chi, dan langsung mengunci Raja Dewa.
Bas! Menggunakan kekuatan teleportasi luar angkasa, Wang Xian mendatanginya dalam sekejap dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Naga hidup. Tanduk naga menjulang tinggi. Kutukan air terlarang. Satu demi satu, serangan ganas langsung menyerangnya. Sialan, dukung aku. Raja para dewa yang diserang dengan kejam oleh Wang Xian mengubah wajahnya secara drastis, dan langsung berteriak keras. Dia mengambil penjahat yang terbuat dari kekuatan iman yang kental dan meletakkannya di dadanya. Penjahat itu bersinar terang, menutupi tubuhnya. Dia memusatkan pikirannya, dan kekuatan iman yang agung mengalir ke penjahat. Namun, serangan Wang Xian mendarat padanya satu demi satu, dan kecemerlangan penjahat menjadi semakin redup. Retakan perlahan muncul. Berhenti. Raja dewa lainnya melihatnya, dan wajahnya sangat dingin. Dengan gerakan telapak tangannya, jantung keyakinan yang berdetak muncul di telapak tangannya, dan dia melemparkannya langsung ke arah Wang Xian. Bum bum bum. Bum bum bum. Heart of Fight meledak segera setelah menyentuh pertahanan luar Wang Xian. Ledakan itu mengandung simbol iman khusus. Berisi patah lengan, kepala. Kepala tunggul simbolis ini menggigit tubuh Wang Xian. Menghadapi serangan yang kuat ini, Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Cakar naga masih menyerang Raja Dewa lainnya. Cakar naga mengamuk terentang, langsung menyelimuti Raja para dewa. Ups! Orang ini akan membunuhku bahkan jika dia terluka. Raja para dewa melihat pemandangan ini, wajahnya berubah dengan liar, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan harta karun yang terlihat seperti murid. Murid-murid meledak menjadi cahaya, memantulkan jalan. Raja para dewa melangkah langsung ke jalan itu dengan sakit hati. Ini adalah artefak pelarian yang kuat. Ini akan dikonsumsi sekarang. Kembali, kita bukan tandingan Raja Naga dan yang lainnya. Raja! Para dewa yang menyerang Wang Xian di sebelahnya berteriak keras ketika wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat rekannya menggunakan harta untuk menghindar. Posisi samping. Gatsen berperang melawan Raja Dewa yang mengontrol tingkat kepercayaan di alam semesta. Tianqi memiliki pohon dewa keberuntungan Tianyuan, dan kekuatannya saat ini setara dengan mengendalikan tingkat pertama, yaitu setara dengan keberadaan 4 orang yang baru saja melangkah ke keberuntungan Tianyuan. Lawannya setara dengan mengendalikan 2 level. Itu lebih kuat dari anugerah Tuhan. Selain itu, pengalaman tempurnya yang kuat tidak sebanding dengan Gatsen. Tianqi telah dalam keadaan tertekan. Namun, meskipun Tianqi telah ditekan, ini bukanlah pertarungan sepihak. Ia juga mampu melakukan perlawanan yang gigih. Di lokasi lain, Chaos bertarung dengan King of the Gods level pemula. Kekuatan mereka sama, dan tidak ada yang lebih unggul. Sekarang, mendengar kata-kata Raja para Dewa, wajah kedua Raja para Dewa sedikit berubah. Kembali, mereka tidak ragu sama sekali. Mereka tahu bahwa 2 Raja Dewa lainnya bukan tandingan Raja Naga dan benar-benar ditekan. Saat ini, evakuasi sesegera mungkin. Jika tidak, mereka harus membayar sejumlah harga. Harga melarikan diri dan harta melarikan diri sangat berharga. Gunakan 1-1. Kedua Raja para Dewa segera menyingkirkan Gatsen dan Chaos, dan dengan cepat melarikan diri ke satu arah. Mengejar. Melihat pemandangan ini, Wang Xian tidak langsung berhenti. Dia mengarahkan pandangannya, berteriak keras, dan segera mengejar. Dia punya rencananya. Tapi untuk rencana ini, pertama-tama, para dewa yang percaya pada alam semesta harus diusir. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang ke depan. Di tubuhnya, luka yang ditinggalkan oleh sepenuhnya menahan serangan Raja Dewa barusan pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Pohon leluhur yang matang membuat ketahanan Wang Xian mencapai tingkat yang menakutkan. Ho ho ho, pilar naga dari segala arah. Wang Xian menggeram rendah, dan masing-masing pilar naga jatuh langsung dari langit, menyerang 4 Raja Dewa yang percaya pada alam semesta. Orang terkutuk ini masih ingin mengejar kita. Keempat Raja Dewa melihat bahwa Wang Xian tidak menyerah, dan wajah mereka menjadi gelap. Mereka segera melakukan serangan balik, menyerang satu demi satu di pilar naga bersisi 8. Setelah itu, mereka melihat Tianqi dan Chaos bergerak, dan terus melarikan diri ke kejauhan. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka berempat lebih lemah daripada Raja Naga. Jika mereka terus berjuang, mereka tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik di sini. Segera setelah itu, keempat Raja para Dewa mengejar ke depan. Wang Xian dan yang lainnya mengejar dari belakang. Kekuatan yang mengerikan melonjak melalui ruang yang kacau. Kekuatan yang tak tertandingi itu mengguncang ruang yang kacau. Keempatnya melarikan diri, dan Wang Xian serta yang lainnya mengejar mereka. Segera, waktu pengejaran hari itu akan berlalu.
Wajah keempat Raja Dewa itu suram, tetapi pertempuran sehari tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka terus melarikan diri, bertarung sambil melarikan diri. Meskipun Wang Xian berada di puncak, ketika keempat Raja Dewa bersama, mereka tidak akan menderita banyak kerusakan akibat serangan mereka. Setelah mengejar selama 3 hari, mata Wang Xian berkedip. Kekacauan yang diberikan Tuhan, kalian akan pergi, aku akan berburu dan membunuh Kaisar Binatang Qianjiang itu. Pada hari ketiga, Wang Xian berkata langsung kepada kekacauan yang diberikan Tuhan dan yang lainnya. Kaisar Binatang Qianjiang menderita serangan kuat dari Wang Xian dan menderita kerugian besar. Tubuhnya masih dipenuhi dengan banyak angin dan kekuatan guntur. Wang Xian mampu merasakan posisi Kaisar Binatang Qianjiang melalui kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh. Bahkan, dia sekarang bisa dikejar oleh naga dunia bawah, dan langsung datang ke sisi Kaisar Binatang Qianjiang. Dia mengejar dan bergulat dengan Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta selama 3 hari, untuk mengusir mereka ke tempat yang lebih jauh. Pada saat mereka bereaksi, rencananya telah selesai. Bersiap untuk terobosan. Ayah, berhati-hatilah. Tianqi mengangguk ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Wang Xian segera memanggil An Lai, memerintahkannya untuk mengambil Heaven as Gift and Chaos. Melirik keempat Raja Dewa di depannya, Wang Xian mengangkat mulutnya sedikit, dan menghilang dalam sekejap dengan gerakan tubuhnya. Di posisi depan, keempat Raja Dewa ingin menyingkirkan kejaran Wang Xian. Tiba-tiba, mereka merasakan aura Wang Xian menghilang tepat di belakang mereka. Ini membuat mereka sedikit terkejut, wajah mereka penuh keheranan. Bagaimana situasinya? Raja Naga dan yang lainnya baru saja pergi. Seorang Raja Dewa mengerutkan kening dan berkata, kepergian mereka sepertinya tidak langsung kembali ke keadaan normal, tetapi menghilang seketika, yang agak salah. Seorang Raja Dewa di sebelahnya mengerutkan kening. Istana Naga Raja Naga dan yang lainnya mengejar kelompoknya selama 3 hari. Mengapa Anda tiba-tiba pergi sekarang? Agak aneh. Pengejaran mereka terhadap kita benar-benar sia-sia, dan mereka tidak dapat menyebabkan terlalu banyak krisis bagi kita. Namun, Raja Naga telah mengejar kita selama 3 hari, dan sekarang dia tiba-tiba menghilang. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Seorang anggota dewa. Wang berkata dengan pasti, tidak baik, akankah dia melakukan sesuatu pada Kaisar Binatang Qianjiang, mengusir kita dari jauh, dan kembali dan berburu Kaisar Binatang Qianjiang. Seorang Raja Dewa di tengah sedikit mengubah wajahnya dan berkata, itu benar-benar mungkin. Wajah ketiga Raja Dewa lainnya menjadi gelap, dan mereka berkata, hanya untuk alasan ini, sialan, kita ditipu olehnya. Seorang Raja Dewa berkata dengan cemberut, ayo ke sana, kita tidak bisa membiarkan Raja Naga berhasil. Tanpa ragu sedikit pun, keempat Raja Dewa terbang langsung menuju posisi tadi. Dengan kekuatan mereka, meski mereka akan ditekan oleh Raja Naga dan yang lainnya, tidak akan pernah ada krisis. Jadi mereka tidak takut Raja Naga dari Istana Naga memiliki rencana-rencana lain. Sama sekali tidak bisa membiarkan Raja Naga dari Istana Naga berhasil. Biarkan Raja Naga dari Istana Naga berburu dan membunuh Kaisar Binatang Qianjiang. Tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, saat keempat Raja Dewa terbang ke posisi tadi. Saat ini, sosok Wang Xian telah muncul di samping Kaisar Binatang Qianjiang. Setelah Kaisar Binatang Qianjiang terluka parah oleh Wang Xian, dia langsung melarikan diri dengan keterampilan bakatnya yang kuat. Itu juga sangat jauh dari tempat mereka bertarung. Wang Xian langsung menguncinya dengan mengejar naga dunia bawah. Kaisar Binatang Qianjiang langsung ketakutan saat melihat Wang Xian muncul. Dengan wajah penuh kengerian, dia langsung kabur ke kejauhan. Air di sekitarnya mengembun menjadi semprotan dan tersebar ke sekitarnya. Dia langsung menggunakan keterampilan dan bakatnya yang kuat untuk melarikan diri. Kaisar Binatang Qianjiang juga tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda mungkin akan dipenggal. Melihat pemandangan ini, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan buku kutukan pelarangan air melayang di langit. Aliran energi air terjerat menuju Qianjiang Beast Emperor. Gunakan energi air untuk membuat energi air. Penggunaan atribut air oleh Wang Xian jauh lebih unggul daripada Kaisar Binatang Qianjiang. Tubuh Wang Xian bergetar, kekuatan ruang berosilasi, dan dia berteleportasi ke tubuh terbesar Kaisar Binatang Qianjiang dalam sekejap. Cakar naga mencengkeram tubuhnya secara langsung. Jeritan terdengar, dan sepotong besar daging dan darah Kaisar Binatang Qianjiang langsung ditangkap oleh Wang Xian.
Makam naga, penguburan. Wang Xian meraung, 9 energi beredar di sekujur tubuhnya, dan cahaya 9 warna perlahan berubah menjadi kuning tanah. Makam naga besar dimakamkan langsung ke arah Kaisar Binatang Qianjiang. Au, melihat pemandangan ini, Kaisar Binatang Qianjiang meraung ngeri. Wow, sungai panjang di sekelilingnya sebenarnya terbagi menjadi puluhan bagian. Setiap bagian sungai dengan panik melarikan diri ke sekitarnya. Di antaranya, separuh aliran sungai berputar membentuk pusaran. Perlahan-lahan, air sungai berikut ini seakan tenggelam ke dalam sungai dan menghilang. Melihat adegan ini, wajah Wang Xian sedikit berubah. Rantai Shenlong. Dia menggeram, dan rantai besar muncul tepat di sekelilingnya. Rantai besar dan tak terbandingkan itu meliuk ke arah bagian sungai. Terletak di dalam sungai-sungai ini, ada beberapa tubuh Kaisar Binatang Qianjiang. Badan-badan ini semuanya aktif, dan bahkan bisa meledak dengan kekuatan serangan yang kuat. Wang Xian memusnahkan vitalitas lebih dari selusin bagian tubuh Kaisar Binatang Duan Qianjiang, dan terus mengejar mereka dengan kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh. Jarak Qianjiang Beast Emperor melarikan diri kali ini masih sangat jauh. Wang Xian, yang baru saja menggunakan kekuatan mengejar naga dunia bawah, tidak dapat terus menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, kecepatannya masih sangat menakutkan. Penerbangannya sendiri, ditambah dengan teleportasi kekuatan ruang angkasa. Kecepatan Ling Wangxian sekitar 10 kali lebih cepat dari Kaisar Binatang Qianjiang. Namun, menurut induksi Wangxian, lebih dari selusin tubuh Kaisar Binatang Qianjiang belum menyatu. Sebaliknya, mereka melarikan diri dengan cepat ke satu arah. 2 jam kemudian, Wang Xian mengejar mayat pertama. Setelah dengan mudah menekan dan memenggalnya, Wang Xian terus mengejarnya. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Xian mengejarnya. Yang terakhir, 10 hari kemudian, Wang Xian menatap tubuh terakhir Kaisar Binatang Qianjiang, matanya bersinar. Dia terbang dengan lambaian tangannya. Kaisar Binatang Qianjiang, yang telah dipukul dengan keras dan tidak memiliki kekuatan, dengan mudah ditangkap oleh Wang Xian. Wang Xian memegangnya di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menghapus semua vitalitas Kaisar Binatang Qianjiang. Setelah Kaisar Binatang Qianjiang benar-benar musnah, akan ada satu tempat lagi di alam semesta berbintang. Namun, Xiaolan belum mencapai titik di mana dia bisa menerobos. Jadi dia berencana untuk menjaga vitalitas Kaisar Binatang Qianjiang. Tapi sebelum itu, kita dapat memeriksa untuk melihat apakah Kaisar Binatang Qianjiang telah benar-benar ditangkap dan dihancurkan. Hati Wang Xian tergerak, dan dia langsung melemparkan jiwanya ke potongan daging dan darah Kaisar Binatang Qianjiang yang masih hidup. Aliran informasi dengan cepat memasuki pikiran Wang Xian. Hah, masih hidup. Segera, dari potongan daging dan darah Kaisar Binatang Qianjiang ini, Wang Xian menemukan bahwa selain potongan daging dan darah ini, Kaisar Binatang Qianjiang memiliki energi dan vitalitas lain. Dengan kata lain, bahkan jika Wang Xian memusnahkan potongan daging dan darah ini, Kaisar Binatang Qianjiang tidak akan mati sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari binatang langit berbintang raksasa. Wang Xian menghela nafas sedikit. Pasti ketika Kaisar Binatang Qianjiang melarikan diri, beberapa darah dan daging melarikan diri, meninggalkan kehidupan. Kehidupan ini berlatar belakang keberuntungan Tian Yuan, dan pulih dengan sangat cepat. Wang Xian menggelengkan kepalanya, meskipun sayang sekali dia tidak mendapatkan kuota untuk penciptaan Tian Yuan di alam semesta berbintang, memanen daging dan darah binatang langit berbintang raksasa juga merupakan keuntungan besar. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Wang Xian akan tinggal untuk saat ini, tetapi juga mulai menghemat sumber daya untuk terobosannya sendiri. Kaisar Binatang Qianjiang tidak sepenuhnya musnah, dan Wang Xian tidak terlalu terkejut. Jika raksasa langit berbintang begitu mudah dibunuh, alam semesta langit berbintang pasti sudah lama ditangkap. Ia sangat puas dengan hasil panen kali ini. Mayat Kaisar Binatang Qianjiang, dia akan menukarnya dengan harta untuk mempersiapkan terobosannya. Tentu saja, Wang Xian juga akan memberikan 1/5 dari darah dan daging ini. Bagaimanapun, dia adalah putranya sendiri. Meskipun kekuatan Tianqi bagus, kekuatan sukunya masih terlalu lemah dan membutuhkan latar belakang. Setelah kembali ke Istana Naga, Tianqi dengan penuh semangat membawa sejumlah besar daging dan darah Kaisar Binatang Qianjiang kembali ke alam semesta 6 jalan. Mayat Kaisar Binatang 9 mayat terakhir kali memberi suku muli mereka dorongan besar. Mayat semacam ini hanyalah harta yang sangat besar bagi praktisi biasa. Kali ini, mereka memperoleh sumber daya dalam jumlah besar, yang cukup bagi suku muli mereka untuk menambah 4 atau 5 orang kuat yang mendominasi alam puncak. Dengan begitu banyak sumber daya,
sangat sulit bagi peramal Tianyuan biasa untuk mendapatkannya. Wang Xian kembali ke alam semesta 9 asal dan beristirahat sejenak. Namun, tidak lama kemudian, Falling Shadow Demon Emperor tiba-tiba menghubunginya. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh Senior. Wang Xian datang ke klan Iblis dan berteriak sambil tersenyum ketika dia melihat Kaisar Iblis Bayangan Jatuh menyambutnya. Hehe, Raja Naga, masuk dan duduk. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh tersenyum sedikit pada Wang Xian dan memberi isyarat. Wang Xian mengangguk dan memasuki aula Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Salam, Tuan Raja Naga. Di aula utama, Iblis yang kuat melihat Wang Xian dan membungkuk dengan hormat. Wang Xian mengangguk dan melirik. Senior Falling Shadow Demon Emperor menemukan alam semesta yang dapat menerobos. Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ya, saya menemukan alam semesta. Tidak jauh dari alam semesta Jiuyuan, tapi tidak terlalu dekat. Masih ada tempat untuk atribut gelap alam semesta itu. Saya khawatir saya akan menyusahkan Anda, Raja Naga. Raja Iblis berkata kepada Wang Xian. Tidak masalah, Senior. Anda berada di alam semesta Jiuyuan, dan saya harus pergi untuk melindungi murid-murid lainnya. Kapan saya bisa pergi? Bagaimana kekuatan alam semesta itu? Tanya. Wang Xian. Ada murid dari keluarga iblis yang bisa menerobos, dan mereka harus pergi ke alam semesta dengan kuota. Wang Xian perlu memiliki pemahaman mendetail tentang kekuatan alam semesta ini. Lagi pula, menduduki tempat-tempat di alam semesta lain adalah invasi total bagi pembangkit tenaga listrik alam semesta ini. Itu akan tunduk pada perlawanan sengit dari alam semesta mereka. Bahkan mungkin ada perang. Jadi Wang Xian harus memahami kekuatan alam semesta ini. 3 peramal Tianyuan semuanya pemula, dan kekuatan mereka tidak kuat. Jika tidak ada kecelakaan, Jiuli seharusnya bisa menerobos dengan mudah. Raja Iblis Bayangan Jatuh berkata, kamu bisa mulai kapan saja. Oke, Xian mengangguk kalau begitu ayo pergi sekarang. Aku tidak ada hubungannya sekarang, Senior, jangan khawatir. Aku akan membiarkan dia menyelesaikan terobosan untuk murid klan iblis. Kalau begitu terima kasih Raja Naga. Tanda seru. Xian melengkungkan tangannya. Terima kasih, Raja Naga, karena telah melindungi jalan bagi muridnya, Jiuli. Di samping itu, Jiuli, klan iblis, berterima kasih kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Tidak, saya juga makhluk dari alam semesta Jiuyuan, inilah yang harus saya lakukan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ini adalah koordinat alam semesta itu. Hati-hati, aku punya klon di sana. Raja Naga, tolong hubungi aku saat kamu tiba. Kaisar Setan Bayangan Jatuh menyerahkan koordinat dan mengingatkan Wang Xian. Oh, oke. Wang Xian mengangguk, menatap Jiuli. Jiuli membungkuk pada Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin murid-murid klan iblis dan dengan cepat terbang keluar dari Jiuyuan Universe. Wang Xian datang ke kekacauan di luar alam semesta Jiuyuan, mengambil lokasi yang diberikan oleh Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, dan membukanya. Aku akan menempatkanmu di ruang penyimpanan terlebih dahulu, dan aku akan memanggilmu ke sana. Wang Xian berkata kepada Jiuli. Semuanya sesuai dengan pengaturanmu, Raja Naga. Jiuli mengangguk. Wang Xian memasukkannya ke sarang induknya, lalu terbang menuju koordinat. Alam semesta yang diterobos Jiuli ditemukan oleh Falling Shadow Demon Emperor dengan avatarnya. Ini disebut alam semesta Arnoldau. Sebuah alam semesta dengan nama yang sangat aneh. Seorang murid dengan latar belakang yang kuat memiliki manfaat yang sangat besar. Setidaknya mereka bisa menerobos alam semesta tanpa mereka mengambil resiko untuk menemukannya. Bahkan tiruan dari Falling Shadow Demon King masih menunggu di sana. Perlakuan semacam ini tidak sebanding dengan klan Kerangka dan klan Dewa Harimau. Wang Xian dengan cepat terbang melewati kekacauan itu. Dikombinasikan dengan kekuatan teleportasi, kecepatannya mengerikan. Namun, meskipun Wang Xian sangat cepat, tidak perlu 1 atau 2 hari untuk sampai ke sana. Bahkan butuh puluhan ribu tahun baginya untuk terbang. Jarak antara alam semesta dan alam semesta masih sangat jauh. Tentu saja, Dragon Palace memiliki bug level Anlai. Jika Wang Xian ingin kembali, itu akan sangat mudah. Cepat melakukan perjalanan melalui kekacauan. Dalam perjalanan, Wang Xian bahkan melihat beberapa makhluk dari alam semesta lain terbang dalam kekacauan. Wang Xian tidak berhenti di jalan. Semuanya didasarkan pada terobosan para murid dari keluarga iblis. Jika terobosan selesai, Anda bisa berjalan-jalan. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, Wang Xian terbang dalam kekacauan selama puluhan ribu tahun. Dia melihat ke kejauhan, dan masih ada sekitar beberapa ribu tahun waktu penerbangan. 5.000 tahun berlalu dalam sekejap lagi,
dan posisi di depan, alam semesta yang sangat besar, muncul di hadapannya. Saat malapetaka datang, alam semesta seperti matahari dalam kekacauan, sangat menarik perhatian. Itu bisa dilihat dengan jelas dari jarak jauh. Wang Xian mengeluarkan komunikator dan mengirim pesan ke Falling Shadow Demon Emperor. Kemudian, terus terbang menuju alam semesta itu. 10 hari kemudian, Wang Xian datang ke depan alam semesta ini. Raja Naga. Pada saat ini, sosok Kaisar Iblis Bayangan Jatuh juga muncul di depannya, terbang menuju sisi ini. Senior, Wang Xian mengangguk dan melepaskan Jiuli dengan lambaian tangannya. Temui Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Jiuli segera membungkuk kepada Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Bangun, kami akan membawa orang ke alam semesta mereka untuk membuat terobosan, yang akan menarik perhatian seluruh alam semesta, dan kami akan membutuhkanmu, Raja Naga, untuk mengejutkan kami. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh berkata kepada Wang Xian. Tanda seru, tidak masalah, jika mereka tidak setuju, maka bertarunglah. Wang Xian mengangguk. Ini adalah hukum kekacauan dalam malapetaka. Kekuatan adalah raja. Jika seseorang memblokirnya, bunuh secara langsung. Cara Wang Xian dan yang lainnya melakukannya relatif lembut selama periode malapetaka. Beberapa pemain kuat dalam formasi urutan jahat, jika mereka bertemu dengan alam semesta yang lemah, apalagi membuat diri mereka sendiri menerobos. Kemungkinan besar itu juga akan membantai makhluk-makhluk di seluruh alam semesta. Serap makanan darah, makan daging dan darah, dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Hal semacam ini sangat umum selama bencana. 4240